Selamat pagi Bu Dwi. Apa kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bu Yudi. Terima kasih ya Bu Dwi sudah datang ke tempat saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Dwi? Iya ini Bu, saya ada permasalahan sedikit di kelas Bu. Yaitu saya kondisinya melihat siswa-siswi ketika masuk pembelajaran itu kurang semangat Ibu. Begitu Bu. Saya mendengar Bu Dwi kecewa nih terhadap siswa-siswi yang kurang semangat belajar di kelas. Bisa Bu Dwi ceritakan lebih lanjut tentang apa yang terjadi? Iya, seperti saya katakan tadi Bu, kayaknya kurang semangat. Jadi begitu saya masuk, saya lihat siswa-siswi itu banyak yang tidur-tiduran di kelas, kemudian biasanya nyambut kita jadi kayaknya tuh kayak lemes aja gitu Bu. Nggak seperti biasanya lah gitu Bu, kayaknya tidur apa kebanyakan seperti itu Bu. Tuh. Tapi ya Dwi, memang saya tetap mulai juga sih Bu, tetap mulai juga gitu. Mulai pembelajaran juga walaupun dengan apa ya, dengan saya coba berbagai cara untuk eh, dia anak-anak itu semangat lagi Bu, gitu. ya, baik Bu Dwi, terima kasih sudah berbagi cerita ya sama saya Bu Dwi. Eh, Perasaan Bu Dwi tentang situasi yang Bu Dwi hadapi itu seperti apa ya Bu Dwi? Ya itu tadi seperti saya ceritakan. Jadi saya perasaan saya yang ngelihat anak-anak seperti itu, jadi saya kurang nyaman aja tuh Bu, biasanya antusias gitu. Terus ya sudahlah, jadinya saya buatlah mereka, saya tetap sih memulai pembelajaran gitu. Jadi tidak langsung, tidak cuma sekedar absen gitu Bu ya. Terus saya pas anak-anak doa gitu ya, saya sisipkan doa itu, saya pimpin Bu, saya pimpin oleh saya gitu, saya sambil memasukkan kalimat-kalimat arti-arti doa dan harapan-harapan doa gitu Bu. Jadi ya saya berharap mereka biar agak tergugah emosinya gitu. Itu yang saya lakukan sih Bu. Terus udah tuh saya lihat anak-anak udah mulai agak menggeliat dikit-dikit semangat lah gitu ya. Ya, terus saya nggak langsung sih Bu, saya nggak langsung belajar. Saya ini minta anak-anak dulu cerita Bu, cerita gitu tentang apa kesan mereka selama liburan, salah satu anak lah. Terus dari situ udah mulai agak rame tuh Bu, anak-anak mulai semangat karena yang cerita kan anaknya sendiri ya Bu ya. Jadi ada satu cerita anak gitu, jadi mereka kayaknya lebih apa, jadi lebih atensi gitu Bu, untuk apa, mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan cerita salah satu anak yang jalan-jalan gitu pas selama liburan gitu Bu. Itu udah mulai agak semangat sih Bu anak-anak. Uh, Ya udah itu sih Bu. Habis itu ya setelah saya lihat anak-anak ada agak mulai apa, semangat gitu, ya baru deh saya apa, mulai belajar lah, saya masukkan sedikit-sedikit walaupun ya selama pembelajaran itu saya harus membuat anak eh, apa, ini lagi ya supaya anak senang gitu ya. Saya di tengah-tengah apa, pembelajaran saya buat relaksasi juga sih Bu, relaksasi biar mereka nggak jenuh, nggak monoton gitu Bu. Nah ya itu sih Bu, mereka senang gitu jadinya ya.
memang untuk hal-hal yang begitu saya coba untuk seperti itu Bu, biar mereka nggak males lah menghadapi kegiatan awal tahun pembelajaran. Itu saja sih Bu saya ngelakuinnya. Ya Bu Dwi, mungkin wajar ya Bu Dwi dalam situasi seperti ini anak-anak harus dimotivasi lagi semangat belajarnya. Menurut Bu Dwi sendiri penyebab utama dari masalah kehilangan motivasi belajar anak itu apa ya Bu Dwi? Ya saya berpikir udah keenakan Bu, kebanyakan libur ya. Jadi kan kalau namanya libur ya refreshing gitu, jadi mereka mau menghadapi pembelajaran itu lebih apa ya, lebih gak semangat gitu Bu. Saya sih berpikirnya seperti itu sih Bu. Jadi ya tadi yang saya coba aja mereka, salah satunya saya usaha yang tadi saya cerita, mimpin doa dengan menggugah hati mereka untuk belajar, karena belajar ini adalah kebaikan gitu ya Bu. Terus sama menggugah emosi mereka lah gitu. Sama di tengah-tengah itu saya menggunakan ice breaking gitu Bu. Ada anak yang cerita, itu aja sih Bu. Jadi itu yang saya lakukan itu Bu. Itu. Baik Bu Dwi, itu sudah sangat baik ya Bu Dwi, rencana ke depannya untuk langkah-langkah yang Bu Dwi lakukan untuk mengatasi masalah yang Bu Dwi hadapi. Menurut Bu Dwi sendiri, perasaan Bu Dwi terhadap langkah-langkah tersebut seperti apa Bu Dwi? Yang saya lakukan terhadap langkah-langkah saya tadi ya, bagi saya sudah cukup sih Bu, cukup baik lah. Mungkin harus ada suatu saat gitu, harus ada peningkatan kemampuan saya lagi sebagai pemimpin pembelajaran kali ya Bu ya, supaya lebih saya jadi situasi belajar tidak monoton gitu ya. Kemudian ada relaksasi buat anak, kemudian menggugah emosional mereka supaya mereka memahami bahwa belajar ini sangat penting dan belajar ini adalah ladang amal buat mereka. Itu Bu. Bu Dwi, kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi, kita pasti bisa menemukan cara untuk terus maju nih Bu Dwi dalam menghadapi masalah kita. Kira-kira ada hal lain lagi yang harus kita bicarakan atau Bu Dwi tanyakan? Enggak sih Bu, cuman saya gini Bu, mungkin kalau suatu saat tidak hanya belajar di ruangan, belajar di luar ruangan, karena kan monoton ya Bu, bentuk kotak terus gitu ya. Mungkin bisa saya lakukan juga ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Saya sangat senang mendengarnya Bu Dwi untuk rencana-rencana ke depannya. Semoga sukses untuk semua rencana yang Bu Dwi akan laksanakan untuk memotivasi semangat belajar anak. Sukses untuk rencananya. Terima kasih juga sudah berbagi ya Bu Dwi. Saya selalu senang jika Bu Dwi datang untuk kita bercerita lebih lanjut. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Yudi atas waktunya mau mendengar keluhan-keluhan saya. Ini saya rasanya udah agak lega sedikit Bu Yudi. Terima kasih Bu Yudi. Baik, sama-sama Bu Dwi. Sampai ketemu lagi. Ya, baik Bu Yudi.